Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Imelda Maharani, absen 24 dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel pada hewan. Yang pertama, pengertian jaringan epitel pada hewan. Yang kedua, jenis-jenis jaringan epitel pada hewan. Yang ketiga, fungsi jaringan epitel pada hewan. Yang keempat, ciri-ciri jaringan epitel pada hewan. Pengertian. Jaringan epitel pada hewan merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Jaringan epitel berlokasi pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel yang melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh disebut sebagai epitelium. Jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh disebut mesotelium, dan jaringan epitel yang membatasi organ tubuh disebut endotelium. Jenis-jenis jaringan epitel pada hewan. Yang pertama, epitel pipis selapis atau sederhana yang memiliki ciri-ciri inti selnya berbentuk bulat di tengah. Sitoplasma jaringannya sangat jernih dan sel-selnya tersusun sangat rapat. Jaringan epitel pipih lapis terletak pada kapsula Bowman pada ginjal, lapisan dalam limfa dan pembuluh darah, alveolus dan paru-paru, ruang jantung, selaput bagian dalam telinga, dan sel ekskresi kecil dari kebanyakan kelenjar. Jaringan epitel pipis selapis berfungsi sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran, tempat difusi zat, dan tempat infiltrasi zat. Yang kedua, epitel pipi berlapis yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dari pengaruh luar dan penghasil mukus. Jaringan epitel pipi berlapis ini terletak pada bagian kulit, rongga hidung, rongga mulut, epidermis, esofagus, laring, vagina, dan saluran anus. Yang ketiga, epitel batang selapis yang memiliki ciri-ciri bersitoplasma jernih, memiliki sel yang berbentuk batang, dan memiliki inti sel bulat yang berada di dekat dasar. Jaringan epitel batang berlapis memiliki fungsi dalam proses sekresi, penyerapan atau absorpsi, penghasil mukus, dan pelicin atau pelumas permukaan saluran. Jaringan ini banyak ditemukan pada usus, dinding lambung, kantong empedu, saluran rahim, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan bagian atas. Yang keempat, epitel batang berlapis banyak yang tersusun dari banyak lapisan sel berbentuk batang. Jaringan epitel batang berlapis terdapat pada dinding kelopak mata, laring, faring, uretra, dan lapisan konjungtiva. Lapisan yang selalu basah karena lendir, seperti pada bagian mata yang berwarna putih. Jaringan epitel batang berlapis banyak berfungsi sebagai pelindung, penghasil mukus, gerakan zat melewati permukaan, dan saluran ekskresi kelenjar ludah dan kelenjar susu. Yang kelima, epitel kubus selapis yang berfungsi sebagai lapisan pelindung, tempat penyerapan zat, dan penghasil mukus atau sekresi. Jaringan epitel kubus selapis terletak pada kelenjar air liur, retina mata, permukaan ovari, dan saluran dari nefron ginjal. Yang keenam, epitel kubus berlapis banyak yang berfungsi sebagai pelindung, penghasil mukus, dan pelindung dari gesekan. Jaringan epitel kubus berlapis banyak dapat ditemukan pada folikel ovarium, testis, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Yang ketujuh, epitel transisi yang memiliki ciri sel penyusunnya dapat berubah bentuk dan berlapis-lapis dan berfungsi sebagai penahan regangan dan tekanan. Jaringan epitel transisi terdapat pada organ saluran pernapasan, ureter, dan kandung kemih. Yang ketiga, fungsi. Fungsi jaringan epitel pada hewan yang pertama adalah sebagai pelindung jaringan yang berada di sebelah dalamnya, seperti jaringan epitel kulit dan jaringan epitel rongga mulut. Yang kedua, sebagai kelenjar yang menghasilkan sekret. Kelenjar ini ada dua jenis, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsang yang disebut epitel sensori atau neuroepitelium. Jaringan epitel sensori ini kebanyakan berada di sekitar alat indera.
Yang keempat, sebagai pintu gerbang lalu lintas, zat yang mengatur penyerapan zat ke dalam tubuh dan penyaluran dan pengeluaran zat dari dalam tubuh. Contohnya adalah pada nefron yang dilewati urin, pada jontot usus sebagai penyerap zat makanan, dan pada alveolus paru-paru yang menjadi tempat keluar masuknya O2 dan CO2. Yang keempat, ciri-ciri. Ciri-ciri jaringan epitel pada hewan: yang pertama, dapat ditemukan pada seluruh tubuh. Yang kedua, berbentuk pipih, batang, serta juga kubus. Yang ketiga, bentuk sel penyusunnya tersebut bervariasi bergantung pada fungsi serta juga letaknya. Yang keempat, tak terdapat material di antara sel-sel pada penyusunnya. Yang kelima, sebagai penutup serta juga kelenjar. Yang keenam, tersusun dari sel serta juga molekul ekstraseluler yang berbentuk sebuah matriks yang berguna untuk dapat mengikat jaringan dengan pada bagian bawahnya. Yang ketujuh, memiliki suatu permukaan yang tak berhubungan dengan jaringan yang lain, sedangkan di permukaan lainnya berhubungan dengan membran yang di bawahnya. Yang kedelapan, memiliki suatu permukaan yang tak berhubungan dengan jaringan yang lain, sedangkan di permukaan lainnya berhubungan dengan membran yang di bawahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.